Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang soleh-solehah? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita membaca bersama-sama ya, soleh dan solehah. Nina senang bermain bersama teman-teman. Bermain dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, taman bermain, dan di lapangan. Nina bermain bersama teman dengan gembira. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Nina dan teman-teman bermain di taman. Saat bermain, kaki Lani tersandung batu. Kaki Lani terluka. Nina dan teman-teman lain membantunya. Mereka mengobati kaki Lani. Nina dan teman-teman suka menolong. Sifat penolong juga terdapat pada balas budi lumba-lumba. Di sini ada sebuah fabel yang berjudul Balas Budi Lumba-Lumba. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 61. Mari kita membaca bersama-sama ya sayang, sambil mendengarkan Ustazah membaca novel. Di sebuah laut hiduplah 2 ekor lumba-lumba bersaudara. Mereka adalah Lulu dan Lala. Lulu dan Lala saling menjaga satu sama lain. Suatu hari mereka berenang ke permukaan dan tertangkap perangkap nelayan. Tubuh mereka kecil sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba datang sebuah perahu mendekat. Awalnya Lulu dan Lala ketakutan melihat manusia. Lulu dan Lala melihat seorang yang sudah tua dan 2 anak laki-laki di perahunya. Tapi nelayan tua itu ternyata melepaskan perangkap mereka. Lulu dan Lala segera berenang menjauhi nelayan itu. Untunglah kita ditolong oleh nelayan tua tadi, kata Lala. Benarkah? Aku takut jika ditangkap oleh manusia. Tidak usah takut lagi Lala, tetaplah bersamaku. Beberapa hari kemudian, ombak sangat besar. Lala dan Lulu terbawa ke arus yang besar. Setelah terbawa jauh, mereka melihat ada 2 anak laki-laki tenggelam. Meski awalnya takut, mereka lalu berenang ke arah 2 anak itu. 2 anak laki-laki itu ternyata jatuh dari perahu. Arus yang deras membuat mereka terseret ombak. Lulu dan Lala mengangkat tubuh mereka dan berenang ke permukaan. Ternyata 2 anak itu ialah anak nelayan tua yang melepaskan Lulu dan Lala. Lulu dan Lala senang dapat membalas budi nelayan itu. Baiklah, setelah membaca fabel, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di mana tempat tinggal Lulu dan Lala? Ya, benar sekali, di laut. Apa yang dilakukan nelayan tua? Melepaskan perangkapnya kepada Lulu dan Lala. Siapa yang ditolong Lulu dan Lala? Nelayan tua. Mengapa 2 anak itu tenggelam? Karena terbawa arus ombak yang sangat besar. Lulu dan Lala sangat dapat membalas budi nelayan tua itu. Sangat senang. Ya, benar sekali. Jadi ketika setelah membaca sebuah fabel, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari isi fabel berikut. Sekali lagi Ustazah ingatkan, fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Untuk mengetahui informasi dalam fabel, kita harus memahami seluruh isi fabel terlebih dahulu. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama atau fokus. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokohnya siapa, kemudian karakter tokohnya siapa, dan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Oke, selanjutnya. Kaki Lani masih sakit. Ia tidak dapat ikut bermain. Lani duduk di bangku teman. Lani mengamati teman-teman yang bermain.
Sambil mengamati, Lani menggambar. Mula-mula Lani membuat sketsa gambar. Setelah itu ia mewarnai gambarnya. Nah, jadi sebelum membuat gambar adalah membuat sketsa gambar. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Nah, misalnya kita membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Jadi kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Biasanya membuat sketsa pakai pensil terlebih dahulu. Baru setelah membuat sketsa kita gambar, baru kemudian bisa diwarnai. Oke sayang, selanjutnya di sini ada kembali kita bahas tentang olahraga atau permainan di air. Salah satu tempat bermain yang disukai Nina adalah kolam renang. Di kolam renang kita bisa melakukan berbagai permainan. Misalnya permainan menangkap bola di kolam. Di sini adalah salah satu contoh permainan yang dilakukan di air, yaitu menangkap bola di kolam renang. Nah, tentunya untuk bermain atau olahraga di air harus ada pengawasan orang tua atau orang dewasa. Mari kita perhatikan dan simak bersama-sama. Nina, Deli, Lani, dan Mary bermain di kolam. Mereka bermain menangkap bola di kolam. Lani berada di luar kolam. Nina, Deli, dan Mary berada di dalam kolam. Lani melemparkan bola ke dalam kolam. Nina dan teman-teman berlomba menangkap bola. Bola yang sudah tertangkap dikembalikan lagi kepada Lani. Nina dan teman-teman berhati-hati ketika menangkap bola. Mereka berebut bola tetapi tidak saling tabrak. Nina dan teman-teman senang dapat bermain di kolam. Nah, Soleh dan Soleha, berikut adalah contoh bermain atau olahraga yang dilakukan di air, yaitu menangkap bola di kolam renang. Oke, selanjutnya Nina, Deli, dan Mary memiliki tinggi badan yang berbeda. Ada anak yang lebih tinggi dari temannya, ada anak yang sama tinggi dengan temannya. Misalnya Nina lebih tinggi dari Deli, Deli dan Lani sama tinggi, Deli lebih tinggi dari Mary. Nah, ciri-ciri dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Kemarin sudah kita bahas ya sayang, ciri fisik yang dapat kita lihat. Contohnya ciri tubuh, yaitu jenis rambut, tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu tentu berbeda, dapat berbeda ya. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Nah, kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Nah, seperti yang kemarin teman-teman kita sudah sebutkan ya, ciri-ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata, seperti jenis rambut dan tinggi badan. Oke. Selanjutnya, mari kita membaca percakapan tersebut bersama-sama. Di kolam renang, Nina bertemu Lani. Nina menyapa Lani. Nina menggunakan kata sapaan. Nah, sekarang kita bahas kembali mengenai kata sapaan. Masih ingatkah kamu apa itu kata sapaan? Kata sapaan kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Oke, misalnya ada percakapan Lani dengan Nina. Kamu berenang di sini juga, Lani? Kamu datang bersama siapa? Iya, Nin. Aku datang bersama saudara sepupuku. Kebetulan mereka sedang berkunjung ke rumahku, Nin. Nah, kata sapaan yang diucapkan Nina yaitu Lani. Kata sapaan yang diucapkan Made yaitu Nin. Nah, misalnya kata sapaan di dalam fabel juga dijumpai ya. Kita melihat kata sapaan dalam fabel. Misalnya diucapkan oleh tokoh, "Maaf Tikustana, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu," ucap Geri. Nah, itu salah satu kata sapaan yang diucapkan dalam fabel. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat mengucapkan kata sapaan. Misalnya, "Assalamualaikum Bunda," "Assalamualaikum Mama." Nah, itu juga merupakan kata sapaan. Tony dan Made sering bermain bersama. Mereka bermain layang-layang di lapangan. Setelah lelah bermain, mereka beristirahat. Mereka beristirahat di bawah pohon rindang.
Di atas pohon, Made melihat seekor burung beo. Made teringat akan fabel yang pernah dibacanya. Fabel itu bercerita tentang burung beo. Nah, mari kita membaca bersama-sama fabel yang berjudul Persahabatan Kakak Tua dan Beo. Di sebuah pohon yang rimbun tinggallah seekor burung kakak tua dan burung beo. Kakak tua dan beo bersahabat baik. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain dan mencari makan bersama. Mereka saling membantu dalam setiap kegiatan. Sama seperti hari-hari sebelumnya, hari ini kakak tua mengunjungi rumah beo. "Beo, ini aku kakak tua," ucap kakak tua. "Masuk saja, aku di dalam," jawab beo lemas. "Aku mau mencari buah segar di hutan. Kamu mau ikut tidak?" tanya kakak tua. "Aku sepertinya tidak ikut, kakak tua. Badanku lemas sekali," jawab beo. Kakak tua pun menghampiri beo yang terbaring di tempat tidurnya. "Ada apa denganmu, beo? Mengapa wajahmu pucat sekali?" tanya kakak tua. Beo pun menceritakan kejadian yang dialaminya hingga ia sakit dan lemas. "Kemarin sore saat terbang di hutan sendirian, Beo ke hutan untuk mencari makanan. Namun saat hendak kembali ke sarangnya, Beo bertemu dengan seekor elang. Elang itu sangat kelaparan. Elang itu ingin merebut makanan yang dibawa Beo. Mereka pun terbang berkejaran. Beo terus terbang untuk menyelamatkan diri, namun karena terlalu lelah, Beo pun terjatuh. Makanan yang dibawa Beo pun berhasil direbut elang. Beo kembali ke sarangnya dengan tangan kosong. Ia pun harus berjalan kaki ke sarangnya karena sayapnya terluka saat terjatuh. Mendengar cerita Beo, kakak tua pun merasa iba. "Lain kali kamu jangan pergi sendiri ke hutan. Beritahu aku agar aku bisa menemanimu," kakak tua menasihati. "Baik kakak tua, lain kali aku tidak akan pergi sendirian," jawab Beo. "Sekarang kamu istirahat saja ya, aku akan mencari buah untukmu," ucap kakak tua. "Kamu akan pergi ke hutan sendiri?" tanya Beo khawatir. "Tidak, aku akan mengajak Tupai dan Kera untuk menemaniku," jawab kakak tua. "Syukurlah, kamu hati-hati ya, maafkan aku merepotkanmu," ucap Beo. "Tentu saja tidak merepotkan, sebagai teman kita harus saling bantu, bukan?" ucap kakak tua. "Terima kasih kakak tua," sahut Beo. Nah, demikianlah fabel Persahabatan Kakak Tua dan Beo. Nah, kalian dapat membaca fabel-fabel yang ada di buku supaya pemahaman kalian bertambah mengenai fabel dan isi cerita. Jadi ketika kalian terus membaca cerita, maka insya Allah kalian akan semakin mudah memahami isi cerita. Oke. Pada sore hari, Nina dan teman-teman sering bermain di lapangan. Made dan Tony gemar bermain layang-layang. Nina dan Lani gemar bermain lompat tali. Walaupun permainan berbeda, mereka tidak saling mengganggu. Kegiatan apakah yang gemar kamu lakukan pada sore hari? Nah, biasanya sore hari Soleh dan Soleha ngapain aja ya? Iya, ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain sepeda, ada juga yang bermain bersama teman-temannya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.